Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sebelum kita melakukan ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami dari malam hingga pagi. Sekarang kami akan melakukan ibadah, kiranya Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku.
Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi ya dengan Miss Nancy di hari Jumat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan cinta Tuhan yang Engkau kerjakan di sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan kalau saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, berkati kami semua tanpa terkecuali sehingga kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar. Berbicaralah ya Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini tema kita berbicara tentang jadi diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Ya, firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat ke-17 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Hidup dalam keadaan seperti pada waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ayat 20, baiklah tiap-tiap orang tinggal di dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil Allah. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perkembangan media sosial saat ini begitu cepat ya. Hal ini membuat komunikasi yang begitu cepat, yang jauh jadi dekat ya. Dan seseorang dengan menggunakan media sosial yang ada bisa mengunggah foto ya, bahkan juga bisa mengunggah status untuk supaya orang lain mengetahui keadaan kita dan orang lain tahu kabar paling terbaru daripada kita. Nah, sayangnya anak-anak, media sosial ini juga dipakai untuk ajang panjat sosial. Apa sih panjat sosial? Nah, panjat sosial adalah perilaku seseorang yang ingin meningkatkan status sosial mereka dengan cara pamer. Pamer tahu kan? Dengan cara pamer. Padahal mereka tidak punya yang mereka posting itu. Mungkin kalian pernah lihat, pasti kalian entah di Facebook, di Twitter, di Instagram, profil di WhatsApp, ada orang yang bangga kalau dia pakai jam bermerek atau sepatu bermerek ya, atau pakai perhiasan atau pakai baju yang bagus-bagus, atau memperlihatkan hubungan misalkan yang sudah punya pacar, memperlihatkan bahwa mereka tuh begitu bahagianya gitu ya, atau mereka posting foto-foto atau mungkin juga sekarang kan banyak yang editan ya, foto-foto dengan artis terkenal untuk menunjukkan bahwa mereka itu hebat, mereka itu kaya, mereka itu bergelimang hal-hal yang kemilau dan lain sebagainya. Padahal itu cuma sekedar pamer, bahkan tidak jarang dari mereka itu semua bukan milik mereka. Tahu punya siapa ya, dan itu diposting untuk menunjukkan apa? Sekali lagi, meningkatkan status sosial mereka di mata banyak orang bahwa mereka hebat, mereka memiliki segala sesuatu, segala-galanya. Padahal tidak demikian. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dan terambil dari 1 Korintus pasal 7, ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Nah, pada saat itu Paulus sedang menghadapi ada dua kelompok besar ya. Dua kelompok besar, yang satu orang Kristen Yahudi bersunat, yang satu lagi orang Kristen Yunani yang tidak bersunat. Ini udah dua kelompok yang berbeda. Masing-masing menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang paling benar.
masing-masing menunjukkan bahwa mereka orang yang paling baik. Padahal Paulus ingin agar supaya mereka ada tetap menjadi dirinya sendiri seperti pada awal mereka dipanggil oleh Tuhan. Dalam hal ini kalau kita baca, ini kan disinggung soal bersunat ya. Paulus mengatakan bahwa baik orang yang bersunat atau tidak bersunat itu nggak masalah, bukan masalah yang penting. Yang terpenting adalah ketika mereka mentaati firman Tuhan. Nggak usah hal-hal yang kecil-kecil itu jadi masalah ya. Apalagi mau menunjukkan bahwa mereka paling benar dan sebagainya. Itu terjadi nggak dalam kehidupan orang percaya? Wah, terjadi. Banyak sekali terjadi, merasa diri benar, merasa diri paling baik, merasa diri punya segala sesuatu, diposting sana sini sebagainya. Akhirnya jadi orang lain, bukan dirinya sendiri. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, melalui renungan kita tentang dalam hal ini Paulus ya, ketika dia berbicara untuk jemaat di Korintus dan menghadapi dua kelompok besar ini, dari firman Tuhan ini kita bisa ambil maknanya untuk kita tarik dalam kehidupan kita lepas hari. Ya, tadi ini singgung tentang bagaimana orang punya kebiasaan posting-posting sesuatu untuk pamer, ya, padahal itu tidak mereka miliki, hanya untuk sekedar pamer dan meningkatkan status. Nah, pagi hari ini kita bicara soal jadi diri sendiri. Nggak usah berpura-pura jadi orang lain. Nggak usah pura-pura kamu terkenal. Nggak usah berpura-pura kamu punya sahabat atau punya segala hal sesuatu yang mewah dan sebagainya. Kalau kamu punya, it's okay. Tapi nggak perlu harus pinjem-pinjem atau maksa-maksa untuk kelihatan supaya terkenal, supaya kelihatan hebat. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Untuk jadi diri sendiri. Capek berpura-pura, bener nggak? Pura-pura bahagia itu capek loh, beneran. Mendingan ya, jadi diri sendiri. Pagi hari ini mari kita bangga. Sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Kristus, harusnya kita bangga jadi diri kita. Saya anak Tuhan, ya. Jadi nggak perlu pura-pura. Saya anak Tuhan, anak yang berharga, anak yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga biarlah kita boleh menjadi saksi, ya. Saksi di tengah-tengah lingkungan bermain kita. Saksi di tengah-tengah aktivitas media sosial kita. Ingat, jangan berpura-pura. Jadilah diri kita sendiri. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita untuk jadi diri sendiri, jangan berpura-pura. Ya. Mari kita tutup renungan kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberkati kami lewat pembacaan serta renungan firman Tuhan pada saat ini. Kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami hidup di dalam kemunafikan, hidup dalam kepura-puraan, pamer dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, bangga terhadap diri sendiri, menjadi diri sendiri. Terlebih kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan kuasa darah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi dimanapun saja kami berada, bahkan juga di dalam kegiatan kami bermedia sosial. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, yang akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita.